Bung Karno menjadi saksi lautan manusia yang Hari ini PDI Perjuangan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno dengan mengusung tema Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Perayaan ini sekaligus konsolidasi terbesar partai setelah tahun 1999. Acara diisi dengan sambutan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI Perjuangan 2024. Sesaat sebelum acara dimulai, petinggi 4 partai politik koalisi pemerintahan yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa sempat berbincang dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Petinggi Perindo dan Partai Hanura juga turut hadir. Sementara itu di kesempatan terpisah sehari sebelum acara puncak peringatan Bulan Bung Karno, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bakal ada kejutan di puncak acara Bulan Bung Karno. Puan mengungkapkan acara tersebut bakal dihadiri oleh sejumlah figur yang akan menjadi kandidat bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ya gimana? Ya biasanya PDI Perjuangan itu kalau bikin kejutan itu nggak pakai tanda-tanda tapi mendadak, namanya kejutan ya begitu. Jadi semoga tanggal 24 akan ada kejutan-kejutan yang indah, menggembirakan dan membuat kita semua merasa wow gitu ya PDI Perjuangan gitu. Nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawa pres dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini udah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu bacawapres PDI Perjuangan. Lantas siapakah kejutan yang hadir di GBK yang menjadi bacawapres Ganjar Pranowo? Akankah kejutan di GBK merupakan bakal cawapres diisi wajah-wajah baru ataukah wajah-wajah lama yang selama ini beredar di masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Kejutan dari acara puncak perayaan Bulan Bung Karno yang digelar sukses hari ini di GBK, pemirsa. Kejutan pastinya ditunggu media adalah kira-kira siapa cawapres yang nanti akan diusung mendampingi Ganjar Pranowo. Banyak yang hadir, sampai mungkin media juga agak bingung siapa ya sosoknya ataukah jangan-jangan tidak. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, bahkan juga pernyataan dari sang ketua umum yakni Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan ada partai politik yang masih mikir-mikir nih dukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Langsung saja saya akan tanya kepada narasumber saya di studio TV One mewakili PDIP, Bang Ansi Lema. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, pengamat politik kita Mas Henry Satrio, dan saat ini saya masih menunggu mewakili P3 Mas Ahmad Badlawi yang masih dalam proses untuk bisa bergabung bersama saya di sini. Mungkin saya ingin ke Bang Ansi Lema, agak deg-degan dari awal mulai acara jam 10 pagi hingga sore hari ini. Media menunggu, ada nggak ya pengumuman calon wakil presiden? Ternyata nggak ada ini. Kenapa sih, Bang? Iya, kalau ditanya kenapa, kami harus mengatakan bahwa memang belum rampung ya kerjasama dalam poros PDI Perjuangan ini. Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri tadi secara eksplisit mengatakan bahwa sudah ada 3 partai yang mendukung Mas Ganjar Pranowo selain PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama, yaitu Perindo, P3 dan juga Hanura. Dan tadi ada 6 partai yang hadir di luar PDI, masih ada Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan juga PKB. Jadi kemudian bisa kita baca bahwa 3 partai tadi sudah secara eksplisit, bahkan sudah bertemu dengan DPP PDI Perjuangan menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar. Sementara 3 yang lain ini bisa kita maknai juga ini masih dalam proses menimbang-nimbang, memikir-mikirkan itu.
Karena itu kalau ditanya kenapa belum diumumkan, PDI Perjuangan dalam penentuan calon wakil presiden buat Mas Ganjar, ini menganut prinsip yang pertama ini adalah inklusif, terbuka. Jadi kalau calon presiden itu betul ditentukan oleh Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, terkait dengan calon wakil presiden, ini tentu harus berembuk. Harus ada komunikasi politik antara partai-partai yang mau bekerja sama dalam poros PDI Perjuangan ini. Yang kedua, semangat kekeluargaan, dan semangat yang ketiga adalah gotong royong. Kami sadar betul bahwa mengurus Indonesia dengan 280-an juta penduduk dengan kompleksitas tantangan dan persoalan yang tidak kecil, ini tentu membutuhkan kecermatan dari partai-partai politik, pengusung dan pendukung ini untuk duduk bersama. Karena tadi Ibu Mega secara eksplisit mengatakan sudah ada 3 yang mendukung dan 3 yang lainlah antara lain ya yang masih menimbang-nimbang, dan ada 6 partai di luar PDI yang masih menimbang-nimbang, maka kemudian publik bisa menangkap ke arah mana pembicaraan yang disampaikan Ibu Mega. Yang kedua, sebenarnya sejak jauh hari sebelum 21 April ketika Ibu Mega mengumumkan nama Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, seluruh mata itu memang sudah tertuju kepada Teguh Umar dan PDI Perjuangan. Menanti-nanti siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kini ketika PDI Perjuangan sudah mengusung Mas Ganjar, mata itu terus tertuju kepada PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Kira-kira siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar? Karena itu terus terang, TV One, teman-teman, para pengamat bersabar. Karena ini kita menentukan ya duet bagi Mas Ganjar ini tentu perlu dengan berbagai pertimbangan, melibatkan banyak partai politik, dan kami masih terus memberikan kesempatan. Yang pasti tidak akan terlambat. Baik, masih harus sabar nih Mas Hensat. Sebenarnya kalau Mas Hensat sendiri sudah sesuai dengan prediksi bahwa nggak akan mungkin hari ini sih diumumin bakal calon wakil presiden. Sementara Mbak Puan itu sempat bilang kepada media, tunggu kejutan. Seperti apa? Nih yang pertama saya kasih selamat dulu. Wah, terima kasih Hensat. Tadi acaranya luar biasa. Dan Caca, menurut saya acara tadi itu harusnya lebih besar dari sekedar kita berbincang tentang cawapres. Pada acara itu kan bicara juga tentang ajaran Soekarno. Bung Karno mewariskan ajaran. Ya. Kemudian untuk menjaga ajaran itu, Ibu Mega mewadahkan, mencarikan badan ajaran itu dalam bentuk partai politik, namanya PDI Perjuangan. Bu Mega ini yang paling mengerti ajaran Bung Karno bukan hanya dari isinya, tapi juga dari prakteknya. Nah itu tadi acara yang coba dimunculkan oleh PDI Perjuangan tentang bagaimana Soekarnoisme mewarnai dan menuntun Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentang cawapres itu pasti akan menarik. Tapi kalau kita lihat kebiasaan Ibu Mega, pada saat Ibu Mega menentukan cawapres misalnya, atau mengusulkan cawapres untuk petugas partainya yang menjadi capres, itu belum pernah ada tokoh yang nantinya di periode kedua itu bisa berbalik memiliki potensi berseberangan dengan PDI Perjuangan atau berkompetisi dengan PDI Perjuangan. Periode pertama waktu itu ada Pak JK dan sekarang Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf nampaknya PDI Perjuangan juga nyaman-nyaman saja. Makanya kalau saya sih mengunggulkan Kiai Ma'ruf sebagai salah satu calonnya Pak Ganjar. Tapi kalau kemudian akankah diumumkan hari ini atau tidak, untuk PDI Perjuangan tidak ada urgensi untuk segera mengumumkan cawapresnya. Karena partai ini bukan saja terbuka bekerja sama dengan partai lain, tapi memang besar secara elektabilitas. Jadi dia bisa menunggu partai-partai politik lain untuk menjalin kerjasama dulu dengan mereka. Tadi Ibu Mega sempat menyampaikan hints, ada beberapa partai politik yang masih mikir-mikir. Nah itu tadi sudah disebutkan oleh Bang Ansy, ada beberapa menurut saya masih pikir-pikir, ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya di sana, yang hadir di sana. Yang mungkin saja bahkan kalau Mbak Caca perhatikan,
Pak Jokowi sempat menunjuk-nunjuk tuh Ya. tokoh yang dianggap oleh Bu Mega masih mikir-mikir tadi. Gitu. Baik, itu yang nanti akan saya bahas karena dua narasumber saya pun berpikir ke arah sana. PDIP masih mikir-mikir karena pembicaraan belum rampung. Apalagi pernyataan dari sang ketua umum ada partai yang masih mikir-mikir juga untuk mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Kenapa ya? Partainya kuat ataukah jangan-jangan calonnya kurang kuat? Sesaat lagi. Syukur alhamdulillah keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, tadi sudah saya sampaikan. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tadi saya katakan di belakang saya ini ada beberapa partai yang sudah pasti. Nah, itu ada 3 dari PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Ayo Pak Mardiono berdiri. Beliau nomor 1, Bu. Saya sama-sama boleh enggak, Bu? Boleh, Pak. Nah, lalu tapi ada lagi. Ini abang saya ini. Ndesek aja. Dari Partai Hanura, yaitu Pak Oso. Dia suka marah-marah kalau kenapa kamu nggak pernah ajak abang ya? Ayo sinilah kalau mau ikut gitu. Yang ketiga itu orangnya tidak ada. Salam dari Pak Haritanu Wijaya. Saya kenalnya Pak Haritanu, nama panjangnya Pak Haritanu Wijaya dari Perindo. Kalau di sini ada 1, 2, ada 3. Itu yang saya bilang, ya katakan lagi mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak kan diketawain. Lo benar, tapi ya saya bilang ya enggak apa-apa. Mau ikut boleh. Ndak ikut ya ndak apa-apa. Betul ndak? Merdeka! Merdeka! Baik, itu yang akan saya bahas sekarang di segmen ini dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa ada 3 partai yang tadi disebut memang sudah punya keinginan kuat untuk bergabung dalam PDIP Pilpres 2024. Banyak partai yang sekarang masih mikir-mikir. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Ahmad Badlowi mewakili P3 di sini. Mas Owi, wah ini luar biasa ya. P3 ini pertama kali di absen sang ketua umum yang mendukung PDIP sedari awal ketika mengusung Ganjar Pranowo. Tapi calon kuatnya nggak hadir di sini Sandiaga Uno. Kenapa ya? Bagaimana Mas Owi? Ya, kebetulan Pak Sandiaga Uno hari ini ada di Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan beliau sudah menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dan menyampaikan terima kasih sudah diundang ke GBK. Bukan berarti tidak menghormati undangan, tetapi karena kewajiban beliau sebagai umat muslim menjalankan rukun Islam untuk berhaji. Iya, tapi kalau untuk melihat bahwa ada beberapa partai yang masih mikir-mikir untuk dukung Ganjar di 2024, tanggapan P3 yang memang sedari awal nggak pakai pikir lagi, langsung dukung ini bagaimana? Ya P3 mikir juga, tapi mikirnya cepat, sehingga mengambil keputusan juga cepat gitu kan. Kalau yang mikir-mikir mungkin pertimbangannya banyak, tapi ya itu haknya partai politik untuk menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya. Tetapi sekali lagi P3 sudah memikirkan secara mendalam, tapi kita itu tadi dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya sehingga memutuskan mengusung Pak Ganjar dalam Rapimnas yang kelima. Oke, mungkin Bang Ansy,
ada anggapan bahwa kenapa ya kemudian banyak partai-partai yang mikir-mikir dukung Ganjar. Bukankah Ganjar diusung oleh partai yang kuat, PDIP? Ataukah jangan-jangan sang penantang Anies Baswedan atau juga mungkin Prabowo juga kuat, sulit juga mungkin Ganjar untuk menang, seperti apa? Ya, sebelum ke situ ya, saya ingin menegaskan tadi yang dikatakan oleh Bung Henry Satrio ya, terkait dengan perayaan puncak bulan Bung Karno ini. Harus kita pahami bahwa kegiatan ini itu bukan semata-mata bicara dalam konteks calon wakil presiden bagi Mas Ganjar. Beyond hal itu. Jadi ada sesuatu hal yang lebih mendasar. Bahkan Presiden Joko Widodo secara eksplisit mengatakan bahwa hari ini kita tidak semata-mata berkumpul dan melakukan perayaan atau seremoni. Tetapi kita ingin menangkap spirit perjuangan seorang Bung Karno, menghidupkan, memekarkan spirit ini dalam kerja-kerja konkret kita. Misalnya menghidupkan soal katakanlah Trisakti, Nawacita dan seterusnya. Sehingga kemudian ini yang perlu kita tangkap. Dan bagi kami PDI Perjuangan, puncak acara ini itu maknanya juga adalah untuk melakukan konsolidasi partai sekaligus juga mengingatkan, menggelorakan semangat perjuangan Bung Karno ini. Karena itu terus terang terkait dengan bakal calon wakil presiden, kami juga tentu tidak hanya ingin menang. Tetapi kami ingin memastikan setelah menang, kami bisa bekerja secara efektif dan kerja itu akan membuahkan hasil. Kalau sekedar menang, tentu orientasi kita bicara tentang politik angka. Angka elektabilitas semata. Tetapi kita juga harus bisa memastikan setelah menang, kita bisa bekerja secara efektif, on the right track, melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah baik ini. Maka kemudian poin pentingnya itu adalah politik nilai atau politik values. Jadi angka itu penting untuk memenangkan kontestasi elektoral, dalam hal ini elektabilitas, tetapi urusan bekerja, urusan how to use power, tentu kami harus betul-betul memeriksa yang pertama soal rekam jejak atau track record masing-masing calon, kapasitas dan juga integritas. Yang kedua, kalau ditanyakan, Mas Ganjar kan kuat, dipersepsikan oleh banyak survei, ini punya potensi besar untuk menang. Kenapa partai-partai politik lain ini kok kemudian masih berpikir-pikir? Nah itu mungkin harus ditanyakan kepada partai politik yang bersangkutan. Tentu PDI Perjuangan terbuka, inklusif, mengedepankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama. Kami menghormati betul domain dan otoritas serta kedaulatan masing-masing partai politik. Tetapi pintu rumah kami selalu terbuka untuk partai politik yang mau menjalin kerjasama dan mau bersama dalam gerbong poros PDI Perjuangan ini. Oke, Mas Hensat seperti apa? Apakah memang jangan-jangan bahwa pikir-pikirnya partai politik ini ada alasan lain? Katanya Ganjar kuat, PDIP jelas kuat. Ini seperti apa? Ini pikir-pikirnya menurut saya salah satu hal itu adalah yang dibicarakan Mbak Caca tadi. Mungkin nggak partai yang masih pikir-pikir ini kemudian mendorong kadernya sebagai wakilnya Ganjar Pranowo. Karena kan keinginan partai politik juga mendapatkan efek dari pencalonan Mas Ganjar. Nah kalau kemudian kadernya yang dipilih kemudian menjadi wakil, itu pasti akan nikmat betul. Ikutan nikmat lah si partai politiknya itu. Makanya kalau tadi ada di sana yang hadir di sana tapi belum bekerja sama kan ada Golkar, kemudian ada PKB. Nah ini PKB menarik. Karena kan tadi kalau saya tidak salah, saya tidak melihat Pak Prabowo ya. Tapi PKB hadir di sana. Nah ini menarik nih kalau kemudian PKB ikut poros PDI Perjuangan seperti yang tadi Bang Ansy sampaikan. Maka akan kemana Pak Prabowo nantinya. Apalagi kalau kemudian ternyata Erlangga walaupun bukan langsung ke dirinya, tapi cukup panjang juga itu. Ibu Mega menyindir-nyindir partai-partai politik yang masih mikir-mikir mau gabung ya boleh, enggak juga nggak apa-apa katanya. Kalau kemudian ternyata Pak Erlangga dan Golkar bergabung ke poros PDI Perjuangan, ini akan menarik nasibnya Pak Prabowo dan Gerindra nantinya. Akan kepada siapa? Karena PKB tadi hadir tuh di sana. Bang Ansy, yang menarik adalah kalau kemarin media sempat heboh pertemuan Puan dan juga AHY, tapi hari ini ternyata tidak diundang. Berarti sangat kecil kemungkinan Demokrat merapat ke PDIP, begitu kah? Ya, pertemuan Mbak Puan dan juga Mas AHY itu adalah kelanjutan dari hasil Rakernas PDI Perjuangan.
dan ada 10 nama yang disebutkan di sana, dan kemudian Mas AHY juga dipersepsikan ya sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Dan pembicaraan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY itu tentu pembicaraan yang tidak dalam kerangka sesempit sekedar penentuan calon wakil presiden. Ada hal-hal besar yang dibicarakan, terutama menyangkut kepentingan bangsa ini. Baik. Dan tentu antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan, yang berbeda. Tetapi dalam sejumlah hal kami memiliki sikap politik yang sama. Misalnya soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal presiden 3 periode, dan seterusnya. Kami memiliki hal-hal kesamaan pandangan di sana. Dan juga yang menarik, setelah itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu sempat bermimpi berada dalam satu kereta bersama Presiden Joko Widodo, Ibu Mega, dan juga Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ini kan sesuatu yang positif. Poin yang kami tangkap adalah kalau kita ambil analogi kereta itu, karena pertanyaannya terkait dengan Mas AHY, ya mungkin gerbongnya ini menggambarkan partai politik yang beragam. Tetapi visi, cita-cita tentang Indonesia yang baik dan maju itu adalah sama dimiliki oleh partai-partai politik ini. Ya, sesaat lagi nanti akan saya bahas ini dari pernyataan Sang Ketua Umum juga bahwa PDIP bisa sebenarnya untuk memberikan baca pres bahkan juga bacawa pres. Apakah ini juga jadi faktor partai mikir-mikir karena sulit kayaknya PDIP nanti akan mengambil bacawa pres dari partai politik. Sesaat lagi. Ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan ataupun kelompok. Di sini juga harkat dan martabat bangsa tampil. Kanepo berjalan di sini dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Jadi menarik dalam video itu Anda saksikan tadi, Ganjar dan Puan Maharani bersama-sama berdiri. Bahkan apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, sebenarnya PDIP bisa kok mengusung capres dan cawapres sendiri. Langsung saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, ini sebenarnya sebagai partai yang sudah pertama kali bergabung ketika PDIP mendeklarasikan Ganjar, agak sulit kayaknya, meskipun memang nama Sandiaga Uno sudah diajukan ke PDIP, tapi mungkin nggak ya? Ini seperti apa, Mas Owi? Ya, manusia itu kan hanya diwajibkan ikhtiar, berusaha dan berdoa. Setelah ikhtiar baru tawakal, itu urusan takdir. Nah, belum berikhtiar saja sudah menyerah. Karena apa? Kita di politik ini, siapapun apa yang disampaikan, saya kira semua partai politik ingin menempatkan kadernya dalam posisi terbaik. Termasuk dalam hal ini Pak Sandiaga Uno yang sudah kita dapuk sebagai Ketua Bapilu dan bakal calon wakil presiden, ya kita sampaikan, kita sodorkan kepada PDIP. Nah, yang disampaikan Bu Mega benar bahwa tanpa koalisi sekalipun itu PDI itu bisa berangkat. Tetapi negara ini, bangsa ini tidak hanya bisa diurus oleh PDIP. PDIP membuka ruang gotong royong kerjasama dengan partai-partai yang lain yang coraknya berbeda. PDIP yang nasionalis menerima dan mengajak
teman-teman P3 yang Islam menjadi mayoriti di Indonesia, ini kan sebuah gabungan yang cukup indah. Memang gambaran negara kan keanekaragaman yang seperti itu. Gotong royong yang dimaksudkan seperti itu, tidak menang-menangan. PDIP kalau soal angka selesai, beliau teman-teman PDIP bisa memberangkatkan Ganjar dengan siapapun tanpa koalisi itu bisa, tetapi keluasan hati dari kawan-kawan PDI khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri membuka ruang kerjasama kepada partai-partai politik. Dan bagi P3 kerjasama politik dengan PDIP itu bukan sesuatu yang baru. Kita memiliki ikatan sejarah yang cukup kuat kerjasama antara PDI dan P3. Tidak hanya di level nasional tetapi juga di level regional dan juga lokal. Ya, Bang Ansy ini mikirnya kan udah kemana-mana ya. Entah itu kemudian profesional, ada Mahfud MD, Basuki Hadi Mulyono, Andika Perkasa, atau mungkin dari sektor Islam ini, mungkin calon dari P3. Tapi jangan-jangan calon internal, Ganjar Puan kah seperti apa? Ya, Ibu Mega secara eksplisit sudah mengatakan PDI Perjuangan memiliki golden ticket dan secara aturan itu bisa mengajukan paket sendiri. Tetapi sebenarnya Ibu juga secara eksplisit mengatakan PDI Perjuangan itu membuka pintu kerjasama politik dengan partai-partai politik lain dengan semangat apa? Inklusif, kekeluargaan, gotong royong, karena sadar mengurus bangsa sebesar ini itu harus bersama-sama dan bergotong royong. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi kita sempat menyaksikan bagaimana Mas Ganjar, seorang orator yang sangat baik, berpidato, berbicara, ini mengatakan bahwa apa? Itulah sebenarnya visi dan orientasi yang mau dilakukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo sebagai kelanjutan dari program-program pembangunan selama 2 periode yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Karena itu terus terang, karena ada hal yang sangat penting menyangkut kepentingan nasional, kontinuitas, keberlanjutan, maka kembali lagi, PDI Perjuangan tentu sangat berhati-hati. Di sisi lain, PDI Perjuangan memberikan kesempatan kepada partai politik yang memiliki urusan ataupun domain internal mereka untuk membereskan, ya, sehingga kemudian ketika mereka sudah satu kata, sudah memiliki keputusan politik, kemudian bisa melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Yang pasti semua nama yang sudah disebutkan itu hari ini masuk dalam pertimbangan dan analisis PDI Perjuangan. Dan kerjasama dengan PDI Perjuangan tentu itu ada mekanismenya, ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya. Kemudian karena disebutkan nama A dan B kemudian dipasang-pasangkan, tidak seperti itu, ya. Karena apa? Karena PDI Perjuangan tidak hanya ingin menang, tetapi menang dan memastikan bahwa pemerintah ke depan ini bisa melanjutkan kerja-kerja hebat dan berhasil dalam kerjanya. Mas Hensat. Kalau menurut saya ini jauh lebih mudah ya. Capresnya PDI Perjuangan itu akan jauh lebih mudah mendapatkan pasangan cawapres dibandingkan capres-capres yang lain. Karena tadi itu PDI Perjuangan tentukan sendiri juga bisa gitu ya. Dan terus magnetnya kuat sekali. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh partai politik mau kemudian mendekat dengan PDI Perjuangan. Hanya saja ini masalah momentum juga gitu ya. Tepat nggak orang ini, si calon ini untuk mendampingi Mas Ganjar, sesuaikah momentumnya untuk pemilu saat ini gitu misalnya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kalau dari berbagai hasil survei termasuk surveinya Kedai Kopi kan kepuasan Presiden Jokowi itu 77%. Ya. Dan dari 77% itu kalau kita jabarkan kepuasan tertinggi itu ada di infrastruktur dan pemberian bansos. Maka kalau kemudian mau dilihat dari datanya, maka nama-nama menteri Pak Jokowi yang mengurus dua hal itu harusnya juga masuk ke dalam calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar. Kenapa? Untuk menjaga approval rating Pak Jokowi itu bisa turun ke approval ratingnya Pak Ganjar bila nanti dia terpilih sebagai presiden di 2024, Mbak Caca. Maka menurut saya perbincangannya akan masih panjang dan lama. Pak Sandi Uno di P3 pun bukannya kemudian selesai kartu mati juga. Ini pasti akan terus-menerus diperbincangkan walaupun Mbak Caca saya masih yakin premis saya yang pertama itu. Makanya tadi kalau bilang atau ditanyakan mungkin nggak Ganjar dan Puan,
kalau lihat dari premis tidak akan mengganggu di putaran kedua, ya itu sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin terjadi karena mau tidak mau pasti PDI Perjuangan ingin kembali mengulang kejayaan Pak Jokowi 2 periode. Ya, terkait Mas Ganjar dan Mbak Puan, saya kira yang harus ditegaskan ini adalah bahwa momentum ini itu adalah momentum untuk melakukan konsolidasi, membangun keguyuban, ya, soliditas organisasi, dan kepalan tangan Mbak Puan dan Mas Ganjar itu menunjukkan bahwa ini bahwa kami solid. Dan Mbak Puan siap memimpin untuk pemenangan Mas Ganjar. Dan Pak Jokowi hadir bersama Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Menunjukkan bahwa memang PD ini solid secara internal. Tapi nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada narasumber saya, apakah nantinya karena ingin mengulang sejarah kepemimpinan di Republik kita untuk PDIP pastinya mengusung dengan format yang sama, nasionalis religius. Ini juga menyambung apa yang dikatakan Mas Owi bahwa butuh sosok tokoh Islam ini untuk mendampingi Mas Ganjar. Siapa ya kira-kira ya? Apakah tokoh dari Muhammadiyah, NU, atau imam besar Masjid Istiqlal? Sesaat lagi. Ya, di segmen terakhir mungkin saya ke Bang Asi. Cawapres atau bacawapres dari tokoh pemilih Islam ini, tokoh Islam kira-kira mungkin tidak. Kalau mungkin siapa paling kuat? PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis itu punya rekam jejak yang baik dan teruji untuk bekerja sama bahkan berduet dengan tokoh-tokoh dari kaum religius. Ya, kita bisa lihat Ibu Mega pernah juga dengan Pak Hasyim Musyadi dan juga pernah dengan Pak Hamsahas. Jadi kalau bicara soal misalnya Muhammadiyah, NU, it's okay. Baik. Mungkin terakhir di sini Mas Owi juga berarti masih punya kans ya Mas Andi, meskipun tokoh-tokoh Islam yang lebih kuat juga banyak. Seperti apa Mas Owi? Masih, kalau P3 sesuai dengan hasil Rapimnas itu Pak Sandiaga Uno itu, dan beliau mewakili P3, memiliki partai politik dan juga dari kalangan Islam gitu. Sangat yakin kalau kita gitu. Kalau Mas Hensat seperti apa? Mungkin tidak Sandi Uno atau mungkin tokoh Islam lain lebih kuat, siapa kira-kira? Jadi menurut saya tokoh itu nggak ada tokoh nasionalis, tokoh religius loh. Semuanya itu nasionalis religius, kalau mau mengacu ke Pancasila itu kan nasionalis religius. Tapi kalau saya kembali tadi Mbak Caca, saya mengacu kepada premis saya yang pertama bahwa Ibu Mega biasanya akan mencarikan cawapres untuk petugas partainya yang tidak akan berkompetisi dengan PDI Perjuangan dan petugas partainya di periode kedua. Siapa paling mungkin? Paling mungkin kayak Ma'ruf. Tapi kalau kemudian kita bicara hasil survei, kepuasan Pak Jokowi paling tinggi infrastruktur, mungkin saja Ibu Mega pilih Pak Basuki Hadi Mulyono loh ya. Jangan salah Basuki nih. Bukan Ahok ya, bukan Basuki Cahayapurnama ya. Baik. Ya, kita tunggu nanti PDIP nanti akan meramu siapa yang menjadi bacawa pres untuk Ganjar Pranowo. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.